saja. Seperti itu. Baik. Kelompok berikutnya, pendapatnya bagaimana soal nomor 1? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Floren. Di sini saya akan membahas opini saya beserta rekan-rekan saya mengenai soal nomor 1. Kalau menurut kelompok saya ini subjek dan objektif pajaknya tidak memenuhi karena istri ini tidak memiliki NPWP dan pada 2021 itu menyatakan buat menutup NPWP dari suami. Begitu, dua-duanya berpendapat tidak memenuhi penghapusan NPWP, Pak Joshua. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, jawabannya benar ya. Di sini kan Tuan A tidak dapat kita lakukan penghapusan NPWP karena jawabannya benar. Subjeknya atas warisan yang belum terbagi itu masih memiliki penghasilan dan belum dibagi gitu. Karena warisannya belum. Joshua, mohon maaf, itu suaranya kok kecil, Pak? Sorry, sudah kedengaran Ibu? Ya, sangat jelas sekarang, Pak. Iya. Jawabannya benar untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih untuk pendapatnya. Betul jawabannya. Ini warisannya karena belum terbagi dan memiliki dan menghasilkan sehingga kita tidak dapat melakukan penghapusan NPWP begitu. Namun case-nya bagaimana yang ditinggalkannya itu hanya satu rumah dan rumahnya telah ditempati sudah lama nih ditempati oleh keluarga tersebut dan telah kalau rumah hanya satu dan nyicil misalnya kan nyicilnya di KPR atau apa. Sebenarnya itu kalau saya pribadi tidak dihapus juga, hanya diterbitkan saja NPWP atas istrinya gitu. Namun konteksnya bagaimana kalau lagi istrinya tidak memiliki penghasilan gitu kan, atau memiliki penghasilan di bawah PTKP, itu nanti kita arahkan lagi untuk non efektif. Sedangkan untuk kasus ini memang betul Tuan A itu kan masih meninggalkan sahamnya di Jaya Bersama Indo. Jadi kalau kita lihat di RTI, Jaya Bersama Indo ini adalah perusahaan restoran Dak King. Nilainya 2 miliar walaupun suspend dan tidak menghasilkan dividen. Namun suatu hari kelak akan misalnya nih suspendnya udah dibuka, pasti akan menghasilkan dividen lah gitu. Masih ada potensi return di kemudian hari bisa berupa dividen maupun gain saat penjualan kembali. Sehingga dari case-case ini dia ada satu rumah lagi, salah satunya di Bali, itu masih ada indikasi penghasilan berupa sewa gitu kan. Sehingga kita tidak akan sarankan ini untuk dihapuskan NPWP-nya. Yang ada hanyalah kita rubah NPWP-nya menjadi NPWP istri. Itu saja sih dia gitu. Jadi nanti waktu penghapusan kita tolak namun kita ubah dengan NPWP istri gitu. Oke, untuk soal nomor 2 silahkan. Soal nomor 2 silakan kelompok 3. Len. 3, 4, 5. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Joshua. Sebelumnya perkenalkan saya Dewa Ayu dengan NIM 494 dari kelompok 3 terkait dengan soal nomor 2 dari kelompok kami berpendapat bahwa dari Tuan Shinosuke ini tidak memenuhi persyaratan untuk syarat subjektifnya. Karena di sini kan Bapak Shinosuke ini memasuki Indonesia dengan visa kunjungan 1 kali perjalanan di tanggal 15 September 2022. Namun pada kenyataannya beliau ini ternyata tinggal di Indonesia melebihi dari visanya tersebut. Nah, dengan kata lain berarti ini kan
seperti ilegal begitu Bapak. Dan di sini juga disebutkan bahwa akhirnya beliau ini dideportasi begitu Pak. Pendapat dari kelompok kami. Terima kasih. Itu pendapatnya kelompok 3. Kelompok 4. Tes. Ya. Pendapat dari kelompok 4 untuk kasus yang nomor 2 itu menurut kami tidak termasuk juga, karena Tuan Sino itu kan di Indonesia tinggal awalnya pada tanggal 15 September 2020. Setelah itu dideportasi pada tanggal 9 Januari 2021. Maka menurut kelompok kami tidak memenuhi persyaratan dikarenakan belum melampaui atau belum lebih 183 hari, atau bisa dikatakan lain belum lebih dari 12 bulan. Terima kasih. Itu Pak Joshua, 2 kelompok sudah berpendapat untuk kasus yang kedua. Iya. Terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Pada dasarnya kan walaupun nanti apa yang saya sampaikan ini berbeda, namun kan ini dalam konteks diskusi ya. Nah, untuk pandangan saya, sebenarnya Tuan Sinosuke ini telah memenuhi nih persyaratan subjektif sebagai WP dalam negeri. Bagaimana saya simpulkan begitu? Karena sebenarnya memang selain 183 hari seperti yang tadi saya bilang, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak, makanya kan ada di ayat selanjutnya itu, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia, atau boleh kita buka ya undang-undangnya biar ini kelihatan tidak ya? Sorry. Nah, ini orang pribadi tidak terlihat tampilannya Pak Joshua. Tidak kelihatan ya? Ya. Sorry. Saya buka dulu ya. Nah, ini kelihatannya. Di sini sebut atau orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, ya. Memang secara legalitas tidak dapat dibuktikan secara langsung nih sebagai wajib pajak dalam negeri, karena kan visa yang digunakan itu kan visa visa kunjungan ya. Saya buka lagi. Karena kan yang digunakan beliau itu visa kunjungan 1 kali perjalanan, dan karena visa yang dipakai itu bukan merupakan visa untuk bekerja, sehingga dideportasi nih sama kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram. Namun dalam kasus ini disebutkan gini, beliau telah bekerja, Tuan Shinosuke Nohara ini udah bekerja nih di PTJO sebagai tenaga ahli. Hal ini dibuktikan dengan pemotongan PPh 21. PPh 21 ini sudah menjadi adanya niatan nih. Niatan
yang bersangkutan untuk bekerja di Indonesia. Karena kan kalaupun misalnya tidak ada kontraknya, harusnya PTJO ini potongnya bukan 21 dong, gitu kan. Makanya secara subjektif, karena telah memiliki kontrak kerja sebagai tenaga ahli, sehingga dapat dipotong PPh 21, bukan dipotong PPh pasal 26. Itulah alasannya kenapa Tuan Shinosuke ini sudah kita klasifikasikan nih sebagai subjek pajak dalam negeri.